Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom Miss. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kita ambil sikap saat teduh ya. Kita saat teduh. Kita akan angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Dengan sikap saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan kasih-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di sini Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menyertai kami Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Biarlah Engkau yang berkuasa Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pujian kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, apabila ada Tuhan si iblis yang ingin mengganggu ibadah kami tolak hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami puji muliakan Engkau hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo kami undang anak-anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri ya. Kita akan bergembira memuji Tuhan, kita angkat pujian kita, mari kita bergembira. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Puji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan.
haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Baiklah, kita sudah bergembira memuji Tuhan. Sekarang, siapa anak raja? Saya Miss. Iya, saya anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Kita angkat pujian kita, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Aku puji anak raja. haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Baiklah, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan ya. Kita akan angkat pujian kita, bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Oh iya, adik-adik boleh duduk ya. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian kita, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku
buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Baiklah adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, Miss undang semuanya untuk boleh duduk yang rapi. Mari lipat tangannya, letakkan Alkitabnya di bawah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini juga. Tuhan Yesus, sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan kami undang kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah Engkau yang mengurapi kami Bapa. Engkau pakai hati dan telinga kami, Engkau lembutkan hati kami Bapa. Agar kiranya kami bisa Tuhan menerima segala kebenaran firman Tuhan, terlebih untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa berkuasa atas kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik dan juga orang tua kami yang ada di rumah. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat, Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, meskipun kita masih ibadah di rumah, kita tetap sukacita, kita tetap setia dan taat kepada Tuhan untuk selalu beribadah di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, untuk itu semuanya buka Alkitabnya untuk orang tua kami. Mohon bantuannya kepada anak-anak kami untuk membantu Alkitabnya. Khotbah kita atau firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. 1 Samuel ayat 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Nah, dengan tema kita hari ini, Daud diurapi menjadi raja. Daud diurapi menjadi raja. Nah, adik-adik, mengapa Daud diurapi menjadi raja? Ada yang tahu? Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kita tentang
pelanggaran Saul. Nah, karena Saul tidak taat kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menolak Saul menjadi seorang raja atas Israel. Oleh karena itu, Tuhan meminta kepada Samuel untuk mencari seorang raja. Nah, adik-adik, kita tahu ya, karena Raja Saul ditolak oleh Tuhan, Nabi Samuel bersedih adik-adik. Adik-adik pernah bersedih kan? Nah, begitu juga dengan Samuel, dia sama seperti kita. Nabi Samuel bersedih. Lalu di tengah kesedihannya, Nabi Samuel melamun, Tuhan menghampirinya. Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, berapa lama lagi engkau akan bersedih? Berapa lama lagi engkau akan berduka cita? Aku sudah menolak Saul menjadi raja karena dia telah tidak taat kepada perintahku. Lalu Tuhan juga memberikan tugas kepada Samuel agar kiranya Samuel pergi ke Betlehem. Tuhan berkata kepada Samuel, isilah tabung tandukmu dengan minyak urapan dan pergilah ke Betlehem untuk mengurapi seorang raja atas Israel. Nah, seketika adik-adik, setelah Samuel mendengarkan perintah Tuhan, dia khawatir adik-adik, dia juga takut. Adik-adik tahu apa yang dikatakan Samuel kepada Tuhan? Samuel berkata, Tuhan, bagaimana mungkin aku pergi ke Betlehem? Bagaimana jika Saul mendengarkan ini, aku takut dibunuh. Lalu Tuhan berkata, kamu akan pergi, lakukan seperti yang kuperintahkan. Nah, adik-adik, Samuel taat kepada Tuhan. Samuel taat, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Samuel. Nah, akhirnya pun Samuel berangkat ke Betlehem seperti tugas yang diberikan Tuhan kepada Samuel. Dia pergi ke Betlehem. Bahkan Tuhan sebelum dia pergi ke Betlehem, Tuhan menyuruh bahwa Samuel harus membawa lembu atau kambing domba ya, lembu muda untuk dipersembahkan di sana nanti. Jadi Samuel pergi ke Betlehem menemui Bapak Isai membawa lembu ya, membawa lembu muda. Nah, adik-adik, esoknya Nabi Samuel pun pergi ke kota Betlehem dan Nabi Samuel juga mengundang Bapak Isai dan juga anak-anaknya datang ke upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nah, mereka mengorbankan lembu muda yang dibawa oleh Samuel sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu Nabi Samuel memperhatikan ya adik-adik, Nabi Samuel melihat anak-anak Isai pada saat pengorbanan, upacara pengorbanan yang dilakukan oleh Samuel kepada Tuhan. Di sana ada anak-anak Isai sebanyak 7 orang. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai. Yang pertama yang namanya Eliab. Tubuhnya tinggi adik-adik, tinggi, besar, gagah. Nah, Samuel berpikir, wah ini yang dipilih Tuhan. Ini seorang raja. Lalu Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati manusia, hati yang tulus. Lalu Samuel pun menyuruh anak-anak Isai yang kedua sampai yang ketujuh untuk menghadap Samuel. Semuanya pun tidak ada dipilih oleh Tuhan. Tidak ada yang dipilih oleh Tuhan. Padahal jika dilihat dari badannya, tinggi, besar, gagah, udah cocok ya adik-adik ya. Udah bisa berperang. Udah bisa jadi raja. Akan tetapi Tuhan tidak melihat fisik dari anak-anak Isai. Lalu Samuel berkata kepada Isai,
apakah anakmu cuma ini saja Isai? Kata Samuel. Lalu Isai berkata, tidak, masih ada satu orang lagi yang bungsu. Dia sedang menggembalakan kambing domba. Nah, lalu Samuel berkata, panggillah anakmu itu yang bungsu. Mari saya tidak akan melakukan perjamuan makan ini kalau anakmu tidak datang kemari. Lalu Isai pun menyuruh anaknya untuk menjemput si bungsu. Adik-adik, adakah yang tahu siapa namanya? Iya, namanya adalah Daud. Iya, nama anak Bapak Isai yang ke-8 namanya adalah Daud. Adik-adik, ada yang tahu bagaimana ciri-cirinya, bagaimana penampilannya? Daud itu tubuhnya kecil, masih muda, wajahnya kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Nah, akan tetapi setelah Daud di hadapan Samuel, Tuhan langsung berkata, bangkitlah, urapilah dia, dialah raja yang kupilih. Seketika Nabi Samuel pun langsung bangkit, dia mengeluarkan tabung tanduknya, seperti ini tabung tanduknya adik-adik ya. Nah, Nabi Samuel pun langsung mengurapi Raja Daud. Diurapi Daud ya, dengan minyak yang sudah dibawa tadi. Dan pada hari itu juga Raja Daud sudah menjadi raja. Dan Tuhan senantiasa memberkatinya, Tuhan memberikan kebijaksanaan, Tuhan menurunkan Roh Kudus berkuasa atas Daud. Nah, adik-adik, Tuhan senang kepada kita, kepada adik-adik semuanya dan juga kepada Miss. Tuhan senang bukan karena adik-adik punya pakaian yang bagus, HP yang canggih, atau pakai sepatu yang baru. Tuhan tidak melihat itu semua adik-adik, ya. Akan tetapi Tuhan senang kepada kita semua kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan meskipun kita dalam ibadah online, ya. Kita taat kepada Tuhan, Tuhan senang melihat kita semua. Jadi Miss percaya semuanya adik-adik tidak hanya melihat penampilan luar ya. Jangan tertipu oleh penampilan luar seseorang atau teman kita atau orang lain dimanapun itu. Akan tetapi lihatlah hati yang tulus yang mereka berikan kepada kita. Nah adik-adik sama seperti botol ini ya. Lihat botolnya sangat indah ya. Ada pitanya ya, sangat cantik. Pasti adik-adik semuanya tergiur ya dengan apa isi dari botol yang Miss bawa ini. Adik-adik mau tahu apa isinya? Apakah nanti kalau adik-adik sudah melihat isinya, adik-adik mau makan? Ya, penasaran kan? Nah, mari kita buka apa isi dalam botol ini. Ayo adik-adik lihat Miss-nya. Apa ini? Ini adalah daun. Ini tisu. Ini bawang putih. Wah, semua isinya yang bau-bau. Wah, isinya sampah. Padahal tempatnya cantik. Dari luar cantik, tapi isinya sampah. Nah, mari adik-adik pertimbangkan dengan ini, botol ini. Nah, adik-adik lihat apa isinya. Bening dia ya. Ada coklat, ada permen. Isinya yang manis-manis. Nah, adik-adik tahu apa maksud semuanya itu? Kalau yang ini tadi itu sama dengan kita yang penuh dengan dosa, ya. Kita penuh dengan dosa. Kita nampak cantik di luar, fisik kita
sangat meyakinkan orang-orang di sekitar kita, akan tetapi di dalamnya banyak sampah, yaitu contohnya ada kebencian, sombong, suka mengejek, suka meremehkan orang atau teman kita. Nah, itu tidak boleh. Kalau ini yang satu lagi, agar Tuhan senang melihat kita, mari kita seperti botol ini ya. Tuhan bisa melihat hati kita bisa melihat botol ini. Nah, supaya isinya yang manis-manis, isinya manis ya, ada coklat, ada permen. Jadi, agar Tuhan senang melihat kita, mari kita isi hati kita dengan yang manis-manis. Misalnya, kita berpikir positif ya, berpikir positif. Terus yang kedua, kita berbicara yang sopan, apalagi kepada yang lebih tua dari kita. Kita harus berbicara yang sopan. Dan yang ketiga, tunjukkan dari perbuatan adik-adik semuanya, dari perbuatan kita semua, maka Tuhan akan senang melihat kita semuanya. Nah, adik-adik, kita juga pernah ya melakukannya tanpa kita sadari ya. Di sekolah misalnya, kalau kita melihat teman kita pakai baju yang baru, kita langsung mau berteman, kita pilih kasih ya. Kita langsung, iya pakaiannya bagus, teman sama dia yuk. Kalau yang di sana, kalau pakaiannya nggak bagus, gak usah teman sama dia nggak punya duit. Nah, banyak ya. Dan kita juga sering jumpai, misalnya kalau kasih persembahan nih di sekolah, kita lihat teman kita kasih persembahan sedikit, kita mengejek, itu tidak boleh adik-adik. Bukan dari nilai persembahan yang adik-adik berikan kepada Tuhan, itu yang dilihat Tuhan, bukan. Akan tetapi adik-adik tulus tidak memberikan persembahan itu. Itu yang sebenarnya dilihat oleh Tuhan. Nah, adik-adik, tidak semua orang seberuntung kita ya. Tidak semua orang mempunyai penampilan fisik yang sama seperti kita. Jika ada kita menemukan atau kita mempunyai teman yang kurang dari materi, atau dia kurang pintar berbicara, dia kurang dalam mendengarkan, kurang di dalam melihat, adik-adik tidak boleh mengejek ya adik-adik ya. Tidak boleh. Ya, Tuhan menyayangi mereka, dan bertemanlah dengan hati yang tulus, jangan melihat rupa, jangan melihat materi, ya. Tuhan percaya kepada kita agar kita senantiasa menjadi anak yang baik, anak yang taat, dan anak yang diinginkan oleh Tuhan. Sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah adik-adik, untuk aktivitas kita pada minggu ini, bisa makan semua ya, dari kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Nah ini dia, Miss buat seperti ini. Nah adik-adik menggambar dan mewarnai gambar hati. Ya, adik-adik menggambar dan mewarnai gambar hati, dan ada tulisannya di atas, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Dan isi dari hati ini yang Miss buat ini, mari adik-adik isi kolomnya, isi di dalam apa yang diinginkan Tuhan. Seperti apa perilaku atau perbuatan apa yang Tuhan senang dari kita. Seperti Miss tadi bilang kan, contohnya kita berpikir positif, berbicara yang sopan, menegur yang sopan, dan kita menunjukkan dalam perbuatan yang baik, menolong teman kita,
menjenguk teman kita yang sakit. Nah adik-adik, mari isi hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Ya, kalau tidak bisa nanti di dalam ini, buat di samping ini adik-adik ya. Apa saja yang berkenan kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, inilah aktivitas kita semuanya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat firman Tuhan pada hari ini juga. Bapa, melalui firman Tuhan ini kami ditegur anak-anak Tuhan untuk tidak memandang teman kami, memandang di sekitar kami dari penampilan, dari fisik saja Tuhan. Tapi tolong kami Tuhan untuk boleh Tuhan menerima teman-teman kami dengan hati yang tulus Bapa. Agar kiranya Tuhan kami tidak kecewa Bapa di dalam berteman, dalam lingkungan kami dimanapun kami berada. Bapa yang baik, biarlah firman Tuhan ini kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita semuanya lipat tangannya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.